Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres kelima PDI Perjuangan di Hotel Grand Ina Bali Beach. Presiden Jokowi memasuki ruang Kongres bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin. Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Bali berwarna merah lengkap dengan udeng. Dalam kongres tersebut hadir semua ketua umum dan elit parpol Koalisi Indonesia Kerja. Ada pula Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Sekjen PAN, Edi Suparno. Kongres partai sedianya menjadi sarana untuk menetapkan kepemimpinan PDIP selama 5 tahun mendatang. Diprediksi Megawati akan terpilih kembali sebagai ketua umum. Kongres juga akan membahas sejumlah isu krusial. Pembahasan dilakukan secara terpisah dan dibagi ke dalam 5 komisi. Berbeda dengan Kongres 4 tahun lalu, tata laksana Kongres 5 tahun ini diwarnai dengan nuansa budaya, yaitu para utusan dan peninjau Kongres menggunakan destal di kepala. Bahkan Bapak Presiden memakai busana Bali rancangan. Seluruh peserta dan panitia juga menggunakan busana adat Bali sesuai dengan peraturan Gubernur Bali tentang hari penggunaan busana adat Bali. Nama Prabowo disebut setelah Megawati mengucapkan terima kasih atas kedatangan para politisi senior PDIP. Saat disebut namanya, Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang itu segera berdiri. Sementara itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi menjelaskan alasan mengenakan pakaian adat Bali di pembukaan Kongres kelima PDIP. Saudara-saudara sekalian, dari kajian pusat analisa dan pengendali situasi partai, PDI Perjuangan memperlihatkan satu fenomena disintegrasi yang muncul secara sistematis pada pemilu 2019. Fenomena tersebut hampir saja mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi PDI Perjuangan, hal ini merupakan suatu isu serius yang tidak bisa dipungkiri dan tidak boleh diabaikan. Jokowi mengaku sengaja menggunakan pakaian adat karena pada Pilpres 2019 kemenangan dia dan Ma'ruf Amin di Pulau Dewata mencapai 91,68%. Pada periode yang kedua ini pekerjaan kita harus menyadari semuanya akan tambah berat. Tantangan yang kita hadapi juga akan lebih berat. Isu intoleransi, radikalisme menjadi kekhawatiran dunia dan menjadi ancaman dan tantangan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Ekonomi global juga sedang mengalami perlambatan, termasuk perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Jaya dan Ngurah Wiro,